Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita yaitu podcast LSM. Nah, Yuhu. Bahaya amat nih LSM. memang iya, memang sengaja. Nah, LSM itu blendingnya luar biasa. Trending topik lagi sih. Lagi rame apa ya? 5 triliun tuh. Wow, iya. 5 triliun tuh men. Ya, bukan laptop doang ya. Bukan. Lagi rame juga tuh Pak. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial men. Oh iya. Tiap kedatangan tamu pokoknya spesial semua. Men. Yoi. Iya, kecuali ngundang lu enggak spesial. Ya, kita nih kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu dari Mas siapa namanya? Boleh perkenalan dulu. Nama sih Arif Ginanjar. Arif Ginanjar. Biasa dipanggil Gigin, biasa dipanggil Boyot. Jadi Boyot. Wow. Wah, apa itu Boyot? enggak, Boyot itu dulu saya tuh dulu peot, Pak. Oh gitu. Oh gitu Pak. Botaknya tetap Oh, jadi botaknya dari muda. zaman muda itu Pak, senangnya botak. Jadi Oh, emang seneng botak apa emang? senang botak, rontok? akhirnya rontok sendiri. Jadi Boyot itu botak peot dulu. Oh tuh. gitu. Oh, botak. Harusnya sekarang udah diganti tuh, udah update Pak. Botak murni ya. Kalau teman-teman SMP tuh manggilnya Boyot. segala macam. Kalau zaman kuliah dipanggilnya Gigin. Gigin. Kalau di kerjaan panggilnya Ginanjar. Kayaknya Bapak botak itu kebanyakan ngurusin project kali Pak. Iya, malu men, banyak proyeknya. Iya, dari 5 Nanti kita triliun minta mungkin 10 satu. triliun gitu ya. Jadi pusing itunya Pak ya. Jadi memang dari mudanya udah proyeknya banyak men. Oh ya. Botaknya terus-terusan sampai sekarang. Luar biasa men. Luar biasa. Iya. Kalau tinggal di mana? Tinggal di Rakata. Bumi Rakata. Bumi Rakata Asri, Oh, klaster dekat. 7. Oh deket. Ya sini ya belakang nih. Makanya deket Bumi Rakata. Main Tak nanti kira kita gue kesana. jauh. Makanya melipir ke sini kan gitu. Iya, Yoi. deket dong ya. Tapi sekarang ini memang lagi di sini aja, apalagi keluar apa gitu. Iya, biasa bolak-balik. Belum balik. Sekarang posisi lagi ada tugas di Surabaya. Jadi kalau lagi ada waktu cuti ya kita balik sini. Sini gitu, baru ke sana lagi gitu. Iya. Luar biasa. Tuh main proyeknya banyak nih. Bagi dong. Minta satu. Penugasan Pak, tugas dari kantor. Oh, penugasan dari kantor. Nah, ngomong-ngomong kantornya nih apa namanya, Pak? Kantor yang mana dulu? Oh iya. Nah, saking banyaknya kan bingung. Saking banyaknya tuh. Kantor yang mana dulu? Yang mana aja deh, Pak? Semuanya nggak apa-apa sebutin. Iyalah. Kalau sekarang saya masih aktif di Krakatau Engineering. Krakatau Engineering. Iya. Krakatau Engineering. Saya dari 2008 di Krakatau Engineering. Kemudian ya buat sampingan sama teman-teman ada juga untuk apa? Bikin yang Primagama dulu. Oh, dulu Sekarang Tempat kursus itu ya Prima Oke. Tempat kursus. Oke. belajar Primagama di 2016 yang cabang Cilegon Jombang Masjid. Oh, oke iya. Kemudian sekarang beralih ke Genza. Sekarang berubah menjadi Genza. Genza. Berarti selama ini sekarang udah fokusnya di Genza nih ya? Ya fokus Genza. Fokus Genza berarti kan. Kerjaan sambil fokus Genza gitu. Oh, Wih, banyak project ya. Memang tadi itu banyak proyeknya. Nah, ngomong-ngomong soal Genza nih dan Primagama tadi itu ya, Iya. Pak ya. Kalau ngomongin Genza itu saya juga masih rada asing sebenarnya. Betul. Ya, saya tuh masih rada asing gua tuh men. Oh iya. Genza, taunya Gen Z. Nah, Ya, memang kedengarannya sih agak mirip-mirip ya. Mungkin akan jadi satu Ya. nama yang dikenang nanti gitu ya, yang akan diingat terus gitu. Gua sih setuju gitu. Cuma Genza ini menurut saya masih rada asing gitu dibandingkan Primagama gitu. Betul ya kan? sekali. Primagama itu kayaknya dulu tuh sampai ada iklan di TV-nya kalau nggak salah ya kan. iya. Sampai iklan di TV segala macam kayaknya udah tahu lah Primagama itu gitu. Nah, kenapa kok berubah jadi Genza seperti apa ininya? Jadi 2016 saya terjun sama kawan untuk meneruskan franchise Primagama cabang Cilegon Jombang Masjid. Dari Jombang Masjid pindah Temu Putih, pindah lagi ke Temu Putih yang bawah, akhirnya balik lagi ke Jombang Masjid. Cuman di sekitar tahun 2021-2022 jadi Primagama tuh beralih by Genius.
Jadi sempat diambil alih sama Genius. Jenius ya, tahu Jenius. Apa ya? Jadi kayak Online gitu kan, musim online dia ya. Jadi Genius waktu itu online. musim online tuh ya akhirnya dia kerjasama dengan Genius. Cuma selang berapa tahun aja, tahun 2001 atau 2002 lupa saya, 2001 2002-an lah. Itu secara nasional tutup Pak Primagama itu. Primagama itu. Itu ya. Ya, jadi kami selaku cabang itu diberikan informasi terakhir, diberikan kebebasan. Kalau ingin meneruskan memakai nama Primagama ya dipersilahkan. Oke. Cuma secara nasional tidak ada tanggung jawabnya lagi. Jadi kan seperti lokal ya. Lokal Makanya jadi. kami dan tim diskusi banyak. Akhirnya kita beralih ke Genza. Sebenarnya Genza itu juga bukan baru ya, muka lama orang, muka lama brand baru karena betul. Rebranding iya, baru. Jadi founder-foundernya Iya. Primagama dulu itu banyak ada yang di Genza juga. Nah, kenapa namanya Genza nih Pak? Ya mungkin tadi Mas Nah, bilang Gen Z tadi tuh ya. lagi zamannya Genza. Oh jadi plesetan. Nah, iya. Kita akan berusaha milenial ya. Betul. Mengikuti perkembangan Mengikuti perkembangan. termasuk saya di sini juga nih. Oh, iya. Mengikuti Iya dong. perkembangan zaman ini. Iya betul, Bapak memang harus Betul, harus ngikut Pak. Harus. Kalau kita tidak mengikuti kita yang tergerus. Iya. Betul, sepakat sekali. Betul kan? Masih kelihatan muda kan Om? Oh, mudah sekali. Oh, Pakai topi, Pak. Aduh, jangan. iya, masih dong. Nanti Pak. hilang botaknya. Oh, kayaknya udah ini. Ini kan ya? ciri khasnya no. Ciri khas. Jadi udah identitas ya. Iya, sudah jadi identitas. Karena turunan Pak. Gak Kan apa-apa. biar lebih kelihatan muda gitu. Iya. Ya. Seru. Nah, ngomongin Genza tadi itu ya Pak ya. Iya. Kan Primagama secara nasional tutup nih. Apakah berubah Genza itu secara nasional juga namanya atau kan franchise-nya kan banyak kan? Banyak. Jadi sekarang ini kurang lebih dari 150 cabang. Di Papua pun ada. Iya maksudnya Primagama itu kan dia sebelumnya punya franchise Betul, masing-masing kan. betul, Nah sama. itu juga berubah jadi Genza semua. Enggak, kayak di sini kawan-kawan yang di PCI masih memakai Primagama masih gitu. memakai brandnya. Jadi kan bebas aja sih. Bebas aja gitu. Oh berarti Genza ini berdiri sendiri ya Pak ya? Sekarang Genza ini terpusat Pak. Oh terpusat? Kalau Genza ini terpusat di Jogja. Oh ada. Iya. Makanya kami memilih Genza karena ada penanggung jawab Ada pusat. penanggung jawab. Oke. Berarti hampir seluruh Indonesia Genza ada. Ada. Tadi Di hampir. Banten, dari Tangerang, kemudian langsung baru loncat ke Cilegon nih. Oh gitu. Iya, Baru sekarang- Cilegon ya. sekarang belum. Akan menuju ke sana. Insya berarti. Allah doain aja lah. Amin dong, Kita amin doain. dong. Harus dong. harus Pandeglang, dong. Pandeglang. Belum ada. Belum ada. Nanti tak bantu Lanjut, terus. Nen. Tenang aja. Pandeglang. Sarwa Om. Oh, mohon. Jangan ngomong Sunda, gue nggak tahu. Saya bapak dari Pandeglang. Bapaknya. Bapak dari Pandeglang. Kalau ibu asli Cilegon. Oh, Bioskop Apollo tahu? Apollo tahu. Saya penguasanya tuh. Oh serius? Serius. Katanya punya Pak ini. Bioskop Apollo sebelahnya tuh ada gang tuh. Itu rumah saya. Oh. Rumah ibu asli ibu orang situ. Masih ada itu rumahnya? Masih ada. Masih ditempatin? Masih ditempatin. Luar biasa. Nanti kita gerbek. boleh. Bioskopnya, boleh, bioskop. boleh. Bioskopnya mau gaib. Mengenal story-nya saja. Itu memang terkenal sekali itu dulu. Iya, Bioskop pada Apollo zamannya. itu. Iya. Belum orang Cilegon kalau belum nonton Apollo. Oh. Makan nasi goreng Apollo sebelahnya. Nah, itu Mas Bejo. Oh. Semalam baru Saudara juga bukan? Saudara juga bukan? Itu dari zaman dulu. Saya dulu tuh ya, kalau beli nasi goreng Mas Bejo, bapak saya kalau nyuruh, Gin, beli nasi goreng. Bukan dibawain uang, Tapi? dibawain endok 2. Oh gitu? Udah kasih ke Mas Bejo, udah. Sakti sekali. Bukan bawa nasi. Harusnya bawa nasinya aja. Waduh. Telurnya dari sana. Dari zaman jebot itu, ya sekarang kan udah di ini. Udah Pak, udah kelihatan tuanya nanti. Kita lanjut ngobrolin soal Genza nih, men. Iya. Ya, memang
Kalau gue sih belum terlalu tahu ya Genza itu, Iya. tapi ternyata dari Primagama itu ya kan. Ketika kita ngedengar nama Primagama memang brandingnya dulu itu sudah oke ya kan, jadi udah banyak yang tahu. Nah, Genza sendiri masih punya program-program yang sama dengan Primagama atau ada yang Kita lain? sudah berdiri sendiri, Pak. Jadi Genza ini berdiri sendiri. Oh, sekarang udah berdiri Ya, sendiri. Jadi Genza itu berdiri sendiri, kita terpusat di Jogja dan programnya juga kita sudah sistematis dan by system juga. Oh, Kita gitu. punya namanya GLMS. Apa tuh Gel? Sistem pendidikan saya juga lupa nih. Iya. Lupa. Nggak Nggak apa-apa, nggak contekan apa-apa. aja. Lihat tapi nggak apa-apa Pak, karena pasti akan panjang kan penjabarannya. Iya. Jadi kita ini banyak sistem Pak, kayak Gbook, G-Diagnostic, G-Solution, G-Evaluation, G-Tryout, sistem semua pokoknya udah ada sistemnya Pak. Jadi pusat juga mengontrol cabang juga terkendali. Jadi komunikasi antar cabang dan pusat. Iya. Soal-soal updating soal-soal yang paling penting kan kita di Genza ini punya master Wawan. Jadi itu di dunia pendidikan tuh alhamdulillah sudah ngelotok ya. Udah dari awal sampai jadi trik-trik bagaimana cara cepat untuk belajar segala macam tuh. Itu semuanya sudah ada. Sudah ada. Dan kita by system Pak. Itu tadi Baik. masuk GLMS, nanti mau ada apa semua soal semua. Dan setiap minggu kita rutin training untuk upgrade baik tutor, karyawan, segala macam untuk. Ya. Kita sekarang berdiskusi seputar kurikulum. Siap. Nah, kurikulum nih acuannya gimana Pak? Kan biasanya setiap pemerintahan baru kan beda-beda nih Pak ya. 5 tahun yang sebelumnya dan 5 tahun yang sekarang di era pemerintahan Prabowo. Ini gimana nih untuk Genza sendiri, sudah mengikuti kurikulum terbaru kah apa masih mengikuti kurikulum lama Pak? Sudah otomatis kita selalu mengikuti kurikulum yang terbaru. Dan alhamdulillah dengan adanya menteri baru ini Iya. Pak Abdul Mukti ya. Iya. Jadi semua konsep-konsep belajar itu dikembalikan lagi itu Pak. Iya. Seperti semula tuh. Waktu zaman Pak Nadiem itu kan Ya, merdeka. ya, merdeka sekali. Jadi sekarang mungkin kan di berita-berita kita banyak ya. Iya. Orang masuk murid-murid masuk sekolah favorit segala macam begitu dites. Wah, merdeka. Iya, merdeka semua. Jadi ya nafas segar juga buat kami praktisi pendidikan non formal. Les ini juga terbuka peluang juga kita dengan adanya tes kompetensi akademik itu kan diadakan lagi. Iya. Jadi dulu kan kita Eptanas ya. Iya, Eptanas dulu betul. Mau berjuang itu mau lulus itu benar-benar berjuang gitu kan. Iya, takut lah gitu. Iya, kalau zamannya Pak Nadiem itu kan waduh. Leha-leha. Semua lulus aja kan gitu ya. Lulus aja. Tergantung. Yang penting ininya. masuk sekolah. Iya, jadi alhamdulillah sekarang kementerian baru ini sudah mulai sedikit mengembalikan lagi marwah pendidikannya lah. Berarti perbedaan kurikulum ini sangat terasa ya, signifikan Signifikan sekali. untuk Ganesha ini gitu kan, dari segi treatment pembelajaran dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Jadi artinya kan dulu kan sempat hilang kompetisi itu. Kan kita memang mungkin semua dunia juga kompetisi itu kan harus ya. Jadi memang untuk bisa menyaring ya bibit-bibit mana yang ini unggulan dan lain-lain. Tidak mendiskreditkan kemampuan yang lain. Iya. Tapi kan kok dengan adanya kompetisi ini kan jelas benar-benar terbuka kan gitu. Betul. Yang menciptakan generasi yang memang benar-benar qualified. Iya. Ada keluh kesah nggak sih Pak daripada orang tua dengan kurikulum yang sebelum dan yang saat ini sudah berubah kembali gitu Pak? Sharing-sharing, konsultasi gitu. Sharing-sharing sebenarnya kalau untuk berbicara santai segala macam yang kurikulum yang lalu kan santai ya. Iya. Cuma dengan balik lagi kurikulum yang seperti ini dengan ada tes akademik dan lain-lain walaupun itu menantang tapi kebanyakan mayoritas wali-wali murid itu justru senang seperti itu. Oh. Gitu. Jadi memang benar-benar kan kita orang tua juga pengen anak-anak kita itu kan ya qualified lah ya. Iya dong Pak. Benar-benar Betul.
bener-bener paham nih ini segala macam kan bener-bener. Kita tuh kan bisa mengukur juga kemampuan anak. Bukannya memaksakan ya. Memang kan ada aja yang di bidang apa itu kan juga di kita juga ada programnya tuh tes diagnosis kan bisa melihat kemampuan siswa ini arahnya kemana. Baik. Jadi di kami ini di Genza itu punya Pak. Ada programnya Pak? Iya programnya. Jadi kita bisa melihat akademik siswa itu kan cenderung kemana. Baik. Ke eksak kah, ke apakah itu bisa muncul tuh. Nah memang ini bagus ya men, program ini bagus loh gitu. Ketika kita tidak tahu kita arahnya kemana gitu kan, nanti salah jalan gitu. Dikasih tahu. Iya, tapi kalau di Genza dikasih tahu dulu gitu. Kalian nih cocoknya di sini gitu, yang nantinya arahnya ke sini gitu Sesuai kan. karakter Jadi siswa-siswi. kalau sekarang itu memang kayak ujian nasional gitu ya kan enggak jadi apa namanya beban bagi mereka ya kan. Iya, yang lalu ya. Kalau sekarang ini kan bebannya itu sebenarnya mereka itu adalah bagaimana caranya mereka lulus ke perguruan tinggi tesnya ya kan. Jadi tujuannya selalu ke situ gitu. Kalau misalkan ada program tadi Genza tadi itu kan dia akan lebih terarah gitu ya kan. Betul di kami gitu Pak. Jadi kita juga kan mengevaluasi nilai, mengevaluasi kemampuan siswa. Kita adakan tes diagnosis kan seperti ini lebih arah kemana. Baik. Kita kan memberikan konsul ke murid. Kadang murid sama orang tua ini kan biasa nih. Iya. Anak belok kanan ya kan. Bapak ibunya pengennya belok kiri. Nah, ini yang kadang kita menengahi Pak ya. Menengahi. Dengan cara apa? Dengan aktual. Betul. Data. By data. Ini loh Bu ternyata anak ibu lebih kuat di matematikanya misalnya di ininya atau di yang mana kan gitu. Pak kalau boleh tahu di Ganesha ini Ganesha ada lagi beda lagi. Di Genza ini Pak kalau misalkan siswa-siswi untuk rekan di usia berapa sih kalau mau masuk gitu Pak? Dari kelas 3 SD. Oh kelas 3 SD. Ke 12 dan alumni biasanya. Oh alumni masih bisa? Masih bisa kan ada alumni yang memang punya target masuk perguruan tinggi mana gitu kan. Oh berarti sekalian sampai SMA ya? Ada yang sambil kuliah kan, sambil nunggu tahun depan itu. Oh lebih mengasah lagi ya kemampuan dia. Kita bahkan kita di Genza ini ada untuk khusus kedinasan. Oh itu? Ya TNI, Polri. Waduh mantep tuh Pak. Iya Pak. Wah. Jadi kami pusat kami sudah meramu materi-materi yang memang jadi kita nanti intensif tuh Pak untuk kedinasan. Kita mulai buka program untuk kedinasan juga. Nah ini yang membedakan dengan kompetitor yang lain nih men. Mantap. Jadi kalau yang memang udah pengen dari sekolahnya dia pengen saya nanti kuliah kedinasan gitu kan bisa daftar ke Genza tuh. Siap. Ya. Yoi. Meluncur Jombang Masjid. Aman. Kalau nanya di mana? Sebelah Sundari. Yang gede. Tingkat berapa itu? 10 ya? Tingkat 4. Kepangkas kayaknya yang 6. Yang tingkat warnanya biru ya? Biru warnanya biru. Biar keren, kelihatan milenial ya kan. Tapi memang kalau warna biru itu kena sinar matahari itu nggak panas. Adem. Luar biasa memang Genza ini. Inovatif ya. Visioner. Harus dong. Seru. Gitu. Lanjut, men. Yai. Pak, kalau misalkan teman-teman orang tua di rumah nih pengen tahu sama Genza, bisa ngelihat di mana sih Pak? Di website atau di medsos? Di WhatsApp, di IG-nya, di Facebook, semua TikTok segala macam ada. Ada semua Pak ya, semua informasi di situ ya. Carinya nggak susah. Nggak susah aja lah, udah Genza dah. Langsung ketemu. Nah, untuk cabang Banten, Cilegon baru ada di Jombang Masjid. Kita doakan nanti Pandeglang, Serang, Rangkas, Lebak, semuanya ada. Rangkas Lebak sama aja. Sama aja. Harus. Karena tujuannya sangat baik kan. Iya. Tujuan sangat baik ini. Sekarang kan yang namanya bimbel les itu ya kita tahu itu adalah bisnis. Tapi bisnis ini kan ibaratnya sama aja dengan apa namanya mengumpulkan ini ya men
mengumpulkan pahala, Pahala ya, wis. mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tidak mudah dilakukan. Itu tidak mudah dilakukan. Butuh Roman. komitmen yang kuat. Betul. Dan kerjasama antar tim, Pak. Kita juga kan tutor-tutor kita ini, wah. Betul. Ya. Jadi memang kalau ngomongin soal les itu, kalau jujur aja nih Pak ya, saya itu dari sekolah zamannya SD juga nggak pernah les. Gitu. Serius. Makanya mungkin kurang di beberapa mata pelajaran ya. Cuma saya kan kurang. unggul di sini. Nah, iya, mungkin kan karena itu mah suka ini aja ngulik, suka ngulik gitu. Enggak apa-apa, nanti biar tes diagnosis di tempat saya. Oh gitu. Ih, boleh. Kita udah diundang langsung nih, Iya, boleh. menggali lagi apa Iya, lagi biar nih tahu Pak ya. kalian. Boleh. Seru. Nanti isinya ini semua. Seni semua. Ya nggak Nah, apa-apa. iya kalau ngomongin masalah zaman dulu nih, saya memang jarang banget ikut les gitu. Bukan jarang ya, malah nggak pernah gitu. Sampai saya lulus pun saya nggak pernah ikut les gitu ya kan. Ya bukan karena tempat lesnya nggak ada ya, mungkin duitnya juga nggak ada ya kan. Tapi mungkin sekarang mah udah jadi satu kebutuhan ya Pak ya. Iya. Les itu ibaratnya apa ya? Tadi itu gitu, kita mungkin udah banyak yang melek gitu orang tua itu gitu, bahwa belajar ini memang harus gitu. Bahkan kita lihat di luar negeri aja gitu kan, pelajar kayak Jepang, Cina itu wah gila-gilaan belajar itu kan. Betul. Anak-anak sekolah. Lah kita doang yang kayaknya santai-santai gitu. Mungkin saya juga dulu sama tuh Oh ya. sama aja. Saya rajin les. Oh, rajin les. Cuma rajinnya lesnya doang. Lesnya doang. Aja bayarnya doang. Cuma hadirnya di mana enggak? Di mana tuh? Luar biasa. Berangkat dari pengalaman. Berangkat dari pengalaman. Ya memang sekarang pun kadang gue terpikir gitu ke anak gue, kayaknya dilesin mah cocok ya, oke nih gitu ya kan, biar dia ada sesuatu yang dia suka, biar dia lebih suka lagi. Bener. Gitu kan gitu. Ya itu tadi menghadapi kompetisi ya. Kompetisi. Sekarang ini kan ya arahnya kan ke depan itu kan banyak yang dituju. Betul. Ya, jadi bukan hanya mengasah di kemampuan individual siswa juga. Kadang di bimbel ini, di les ini kita bisa lebih terarah nih. Ya. Si murid tadi itu kan kita bisa mengevaluasi. Kita siswa-siswa kita kan semua kita evaluasi tuh Pak. Betul. Kita evaluasi ini si A ini cocok kemana. Dan juga trik-trik perguruan tinggi itu kan kalau kita nggak tahu tuh kan kita ngikutin selera aja nih. Iya. Wah pokoknya pengen kuliah di sini, di kampus ini segala macam. Sementara kalau kami kan mengarahkan bener-bener dari kemampuan data yang ada, kelas mulai dari kelas berapa kita ini asum kan kriteria penerimaan di universitas kan beda-beda juga. Betul. Scoringnya. Nah kami di pusat tuh punya masternya. Jadi kita Luar biasa. ada misalkan mau ke UI, mau ke ITB, jurusan apa segala macam ini kan Oh, apa oke. nih yang mau kita dorong nih. Jangan sampai si siswa nih maksa, saya pengen di jurusan ini. Cuma sebenarnya mampu, cuma kurang passing grade-nya enggak. Iya, nggak nyampe. Jadi kita membuka nih pikiran Baik. siswa. Nah, kamu dengan kemampuan kamu, dengan perolehan yang tercapai sekarang, ini kalau milih universitas ini, jurusan ini, peluangnya akan lebih terbuka, kan gitu loh. Betul. Iya. Jadi target sasarannya udah kelihatan Iya. jelas, Iya. di mapping, sudah diarahkan apa ya? Iya, jadi mapping itu kan kita bener-bener, kan kami juga tanggung jawab lah Iya. kepada siswa-siswa ini kan. Bukan hanya sekedar bisnis tadi itu. Iya, Iya. Kayak tadi kerja apa tadi? Segala macam. Kita kan juga Pahala, ladang pahala Iya, untuk ladang kedepannya. pahala untuk ke depan. tutor-tutor juga kan kasih masukan nih. Oh si ini makan bagus nih, kuat di sini, kuat di sini. Baik. Kita lihat juga rapot dia di sekolah segala macam, konsultasi. Baik. Baru Pak. kita kasih orang tua. Baik, Pak. Dari segi metode pembelajaran kan tempat bimbel dahulu, maksudnya di era dahulu dan era saat ini kan pasti berubah seiring perkembangan zaman ya Pak ya. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Betul. Nah, kegiatan dari Genza ini melibatkan teknologi juga nggak Pak untuk memperdalam kajian edukasinya Pasti gitu? Pak. Di kami di sisi internal di manajemen aja Iya. tiap minggu tuh ada pelatihan. Oh, ada pelatihan. Pelatihan dari pusat secara daring kita. Baik. Untuk tutor-tutor segala macam. Nah, biasanya untuk di siswa juga nanti ada secara ininya
online, tes apa yang terprogramkan. Tetap Jadi untuk nasional, tryout segala macam. rutin berarti itu ada ya dari segala Pak. manajemen. Ih, luar biasa. Ayo. Tapi tetap bedanya yang bedain dulu kita pakai kapur, sekarang spidol. Di sih. Justru kalau itu kan menurutku unik ya. Maksudnya kan itu hanya perubahan cara penulisan tapi formatnya sama, baik lagi sama ke kepala ya. Kultur manajemennya lagi bagaimana akan mengarahkan. Kami itu bener-bener kewalahan pada saat ya COVID. Kan jaring tuh semua. Wah, Terus terang memang waduh itu kita bener-bener harus Kacau, Pak, kerja ya? keras, Pak. chaos ya Pak ya COVID itu. Itu udah bener-bener karena apa? Udah nggak dipungkirin, Pak. Kita memang paling efektif adalah belajar tatap muka. Iya betul, tatap muka Pak ya. Tatap muka. Udah mau kayak gimana pun juga bagi kami ya, entah saya tidak bicara yang lain ya. Bagi kami memang sistem pembelajaran tatap muka adalah yang paling terbaik. Betul. Karena akan merasakan langsung secara Langsung, fisiknya secara ada. fisiknya. Kita juga kan ada rasa ininya. Body language-nya kita bisa melihat secara psikologis dia murung atau misalkan dia tidak suka kan ketahuan langsung Pak ya. Dan gak ada bufferingnya, men. Oh iya, kalau berkaitan dengan teknologi kan kadang biasanya Kalau ketemu langsung gak ada bufferingnya. Gak ada background juga. Kita biasa lagi di mall kan pasang aja background kan gimana. Iya, betul. Kita langsung kan itu komunikasi dua arah gitu. Kalau online itu ya ada buffering gitu. Ketika lagi ngejelasin stop gitu. jeda. Udah waduh kemana ini kan ngomongnya arahnya gitu. Seru sekali. Memang itu pukulan yang sangat luar biasa sih COVID itu. Betul, ya. betul. Banyak yang terdampak. Iya, nggak mau. Oh, kalau di proyek dan lain-lain sudah pasti ya. Sampai ke pendidikan pun, waduh. Anak sendiri aja kan ya. Waduh kita ngerasain tuh. Iya pasti. Kita ngedidik anak sendiri aja zamannya daring itu, masya Allah. Iya. Capek ya Jadi Pak? Itu Capek hati ya Pak? Waduh, udah. itu sebenarnya banyak guru yang rada tersenyum maksudnya. Kenapa tuh? Ya tersenyum gini men, ya kan? Kayak guru itu kayak ngomong, nah kan di rumah ngajarin anak sendiri aja satu gitu loh. Ribetnya kayak Masya Allah gitu. Lah gimana guru satu ngajarin 40 orang gitu. Coba bayangkan itu. Tapi memang menurut gua sih gitu ya kan ketika ngelihat apa tentang les, bimbel dan lain sebagainya itu mungkin akan lebih fokus ya Pak ya gitu dibandingkan kita apa di sekolah gitu belajar di sekolah itu kan banyak kadang muridnya men sampai 40 satu kelas itu. Betul. Ya ada aja yang ngedistract kan gitu tuh. Ada anak-anak yang ya tadi tuh gitu kan suka usil, suka apa, gurunya mungkin ada yang pengajarnya juga nggak fokus gitu karena banyaknya orang begitu. Di bimbel di mana itu kan biasanya sedikit ya. Iya. Dia satu kelasnya tuh cuma berapa Satu orang? kelas kami 15 orang. Nah, 15 maksimal ya. orang kan lebih fokus Ya, gitu. bisa nyaman, 15. Nyaman, Kalau memang enak. lebih dari 15 kita buka 2 kelas. Nah itu. Oh iya, seru. Iya menurut gua akan lebih fokus gitu ketika dengan 15 orang aja dia kayaknya masih ke handle gitu. Ya. Dan juga kan dari ketemu nih, tidak dari sekolah ini aja, kan campur nih. Campur ya. Dari sekolah mana Ya, bisa silaturahmi. Bisa sharing kan. Dan tapi kita juga kan ada memang yang siswa pengen ini satu grup, satu ini ya kita tetap buka Bisa ya. lah, mau seperti Oh berarti apa. bisa memilih ya? Iya, kan biasanya kan waduh pengennya satu geng nih. Satu geng. Segala macam itu. Kurang enak apa lagi? Kurang oke apalagi lo Genza itu bisa loh. Kalian daftar 15 orang langsung jadi satu kelas bisa. Jadi ada ruang kebebasan untuk berekspresi Iya. bersama teman-teman. Nyaman nongkrongnya. itu adalah nomor 1 ya Pak ya. Iya. Nyaman adalah nomor 1. Pak dari segi mata pelajaran kan kita mengacu pada kurikulum Pak ya. Dan itu kurikulum sudah dibedah tadi kan yang sebelum dan yang sekarang di pemerintahan baru. Nah kalau misalkan dari segi bahasa Pak, bahasa sendiri ada yang diprioritaskan nggak dari teman-teman Genza ini? Sekiranya misalkan ada bahasa Uruguay misalkan yang membedakan gitu kan. Kan biasanya rata-rata ini kan ada bahasa Inggris, Korea. Yang lagi Iya, Pak, yang kan. yang lagi nyerang lagi nyerang ini kan yang Iya gini. Pak. Lagi viral sekarang. Lagi viral nih. Jadi yang membedakan identitas ternyata di sini ada loh untuk bahasa ini kan yang biasanya rata-rata kan kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Mandarin gitu Pak ya atau bahasa Jadi Arab. kita ada G English namanya. Oh gitu. English. Nah, kita ada buka kelas G English kayak seperti kursus bahasa Inggris nih. Iya. Khusus gitu dia. Ya, seperti ini saya lagi komunikasi bagaimana
Di kita kan sekarang nih di Cilegon ini kan Iya. Korea ya. Korea. banyak ya. Iya, betul. mendominasi Korea kan. Iya. Betul. Di Korea berarti. Ya tidak menutup kemungkinan kan. Kalau Uruguay, GU men. GB tuh G Brazil. Iya kan tidak menutup kemungkinan kan jadi pembeda kan. Jadi kalau G English kita ada udah ada mau buka kelas juga khusus untuk yang English Yang Inggris ya. segala macam. Jadi kita paralel buka semua. Jadi di tahun pertama kita ini kita masih di reguler. Iya. Sekarang kita sudah mulai buka untuk yang G English, kemudian dengan ikatan dinas segala macam. Karena kan terus terang minatnya juga banyak ya kita di ikatan untuk TNI, Polri. Nah, kan udah Kemudian, banyak tuh. Setan ya, ikatan dinas. Setan. Iya. Betul. Salah satu yang dibidik juga tuh. Dibidik. Kita Iya. terima. Karena kan kuliahnya dibiayain ya kan. Iya betul. Keluar udah langsung punya kerja. ini segala macem kan itu ya dambaan ya kami juga lah kayak kita juga kan orang tua kan itu terlepas nanti anak ini kan sudah ada rezekinya masing-masing. Betul. Maka tugas kita mengarahkan ini Ya, harus maksimal ya. betul. Jangan sampai anak saya kayak saya dulu lah kan. Harus lebih kan. Betul. Tapi Pak, ada istilah buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Iya makanya Gimana tuh Pak? kita harus siapin ini tampah yang banyak biar jangan terlalu jauh. Kita punya anak baru ngerasain, waduh gimana repotnya orang tua saya dulu ya. Iya, Itu ngedidik saya yang kayak gini. Tapi biasanya yang kayak gini nih akan membuka jalur untuk anak-anak yang selanjutnya. Amin. Nah, gitu sih Pak. Amin. Cuma Karena sadar tadi itu men, ya, Iya. sadar. Wah gua dulu les sering bolos nih gitu. Iya. Pas gua bikin les, waduh, kok ini anak-anaknya banyak yang bolos ya. Iya. Cuman saya Tapi kalau bayar nggak apa-apa kan. jangan sampai gitu lah. Oh, jangan sampai gitu. Itu hal yang Kalau sudah Pak- jadi. Karena kita absen juga by ini Pak. Ya. Udah by langsung barcode cek. Wah, Oh, lebih. tidak bisa dititip kayak lu dulu kuliah. Iya sih. Cuman saya nih Pak, ada program satu bahasa tambahan Uruguay. Soalnya saya mau ke Uruguay, belajarnya biar nggak bingung yang deket kan sama tempat Waduh, Bapak ya Pak itu ya. mah privat aja nanti sama saya. Nah, apalagi private men ya. Kami Siapa juga tahu ada kan. kelas privatnya soalnya. Oh ada. Ada. Boleh deh. Kita Uzbekistan aja Uzbekistan. Cakep-cakep soalnya. Bisa. Rekomendasi Pak ya. Siapa tahu kan tidak bentuk kemungkinan kan. Men. Iya, namanya. Seru nih. Saking serunya, gue udah mulai aus nih men. Oh, Ini loh. Ini ada yang seger-seger nih men. Seseger itu. seseger itu. Lokal ini Pak. Lokal. Ini minuman kesehatan. Dari- Ya walaupun bahasanya minuman kesehatan ini bukan kayak jamu ya Pak. Iya. Rasanya nggak kayak jamu. Gitu. Coba icip, Seger sekali. coba icip. Kalau gue ini lagi minum seseger itu, coffee latte. Yang pastinya ini dari gula singkong. Gimana Pak rasanya Pak? Luar biasa. Kalau ini gua coklat. Wortel, jasit sama gula singkong. Nah, gulanya jadi gula singkong. Jadi beda dengan gula yang biasa kita minum gitu. Aman kemasan- nggak diabetes nih? Oh aman, sangat aman. Soalnya nih, tahu sendiri. Waduh, perut. Saya ini diet ngecilin perut. Bukan tambah kecil, tambah gede. Nah, bukan diet berarti itu. Mungkin saking bahagianya Bapak makan tidak terkontrol. Itu doang sih Pak sebenarnya. Iya. Kalau ini aman, dia karena gulanya diekstrak dari gula singkong, gitu. Bukan gula yang biasa kita apa namanya di minuman kemasan yang lainnya gitu. Jadi insya Allah aman. Gitu. Karena ya kayak yang diminum sama Pak ini kan juga dari rempah-rempah kan. Iya, gitu. benar. Lemon, wortel. Ya. Iya. Yang pastinya aman untuk kesehatan kita lah. Betul. Mantap. Lanjut. Yo. Kita lanjut. Nah, terus Genza sendiri ini udah berapa lama sih? Sudah masuk tahun ketiga. Ini masuk tahun ketiga. Iya. Namanya aja sebenarnya kan dari namanya aja yang masuk tahun Iya, ketiga ya kan. Kalau cuma praktisinya Praktisinya ya mau udah berapa tahun itu dari kira-kira? zaman jebot itu. Lebih dari 1 dekade. Ada. Waduh. 10 tahun lebih. Lebih, Pak. Lebih 30. Lebih. Luar Karena biasa. memang praktisinya yaitu tadi. Memang yang berkecimpung di dunia pendidikan, Ya. pendidikan non formal. Nah, cuma ini kan sekarang bajunya baru nih. Bajunya baru. Kita mulai Rebranding baru. Tambah lagi dengan keunggulan sistem, kita juga sama Pak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Betul. Secara ini apa yang bisa ini untuk akses kemudahan segala macam Kemudahan. kan materi-materi kita bisa masuk ke sistem
Baik. Bisa buka langsung buku segala macam. Untuk pelatihan segala macam juga kita sudah ada recordingnya segala macam. Jadi bisa di inilah gitu ya, bisa Semua di bisa. Pokoknya semuanya ada. Mau apapun itu. Saya juga sampai bingung, ini udah kayak Doraemon aja kan. Waduh. reportnya banyak, pokoknya kalau orang tua itu pengen lihat perkembangan anaknya bisa pokoknya. Bisa lah udah. Apa aja yang berkembang, apa belajar apa dia seperti apa, luar biasa. Pak, biasanya kalau mau masuk Ganesha ini untuk Genza. Ganesha lagi. Genza. Untuk Genza ini. Pak, untuk Genza ini masuknya ini biasanya langsung masuk kita memilih atau kita ada sifatnya konsultasi dulu untuk melihat potensi minat bakat kita gitu kan. Kita tetap membuka konsultasi. Ada yang siswa lama langsung ini kan sudah biasa, tapi kalau untuk yang baru kita tetap arahkan. Kan Gratis. ada gratis. Gratis men, konsultasi gratis. Ayo geng LSM untuk Ada konsultasi awal. beberapa kelas reguler ini apa aja, nanti apa yang mau dibidik. Kan orang tua kan ada macam-macam Pak. Iya. Ada yang anaknya pengen, dia pengen masuk teknik, pengen ini, pengen ke UGM, pengen ke UI, pengen ke ITB segala macam. Ya kita bantu semaksimal mungkin. Kita informasikan dulu juga siswa-siswa yang lain yang udah berhasil segala kan kita biar bisa. Kita apa adanya. Ngomong apa adanya, kita materinya seperti ini, cara pembelajarannya nanti seperti ini. Bisa lihat langsung. Evaluasinya tiap berapa ini kita informasikan, dan itu tadi nanti kita juga akan mengarahkan. Jadi nggak kadang kan ada yang pengen di awal ini, begitu kita melihat perkembangan si anak Beda. segala macam beda. Nah, cara penyampaiannya gimana tuh ke orang tuanya? Kita tetap sampaikan apa adanya, Aha. dan memang Respon orang tua. alhamdulillah banyak yang ngikutin juga sih Pak. Karena kalau memaksakan itu kan Ya, betul. peluangnya ya, kita berbicara peluang lagi. Kita kan sebagai penanggung jawab pendidikan non formal juga ingin jelas membantu siswa itu biar bisa upgrade kemampuannya. Yang sudah kemampuannya biasa menjadi luar biasa, yang luar biasa tambah luar biasa lagi. Yang kedua kan secara nggak dipungkirin memang target khususnya untuk kelas 12 dan itu kan bagaimana bisa masuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi yang memang diinginkan ya. Jadi untuk memastikan si anaknya benar-benar terarah dan lain-lain ya. Baik. Kita open, kita jelaskan program-program kita, konsul, jadi biar enggak, karena terbuka, kita di medsos dan lainnya juga terbuka, silakan kita. Baik, jadi buat para orang tua geng LSM di rumah, kurang apa lagi dari segi konsultasi gratis. Konsultasi Datang aja, pengen tahu aksesnya dari mana, buka websitenya men. Betul. Buka medsosnya, ada nomor yang tertera, bisa hubungi langsung atau datang langsung ke tempat Datang apa ya? langsung juga strategis. Strategis. Masjid Agung Masjid langsung Agung itu tempat yang sangat strategis di tengah-tengah kota loh. tengah kota men. Yoi men. Sundari nggak tahu ada Bidan Kurnia rumah sakit Kurnia. Pokoknya dia Enggak tahu lagi ada tempat PS sebelahnya. Yayu Gemi. Yahyu Gemi. Bakso ya. Yayu Gemi. Kurang apa lagi loh, strategis tempatnya. Datang. Strategis banget. Seru sekali. Pokoknya di situ tuh menurut gua juga nyarinya nggak susah gitu. Tinggal belok langsung ketemu. Oh ini. Gitu. Kami juga ada kantinnya. Tuh kantin, kan ada kantinnya. Kita siapkan kantinnya. Wah, Jadi kita Fasilitas oke lah. Jadi kami memang benar-benar konsen karena saya ingin siswa-siswa di sini selain mendapatkan materi-materi yang tepat sasaran ya. Kita ini yang paling sulit ini kan menyampaikan materi tepat sasaran. betul. Seperti itu. Selain itu kita juga pengen membuat siswa-siswa nyaman. Nyaman Pak, itu dari nomor segi betul, nyaman itu nomor satu Pak. Apalagi urusan perut, kantin ada, satu. Iya, aman. kantin ada aman. Kebersihan Pak. Kebersihan loh. Itu juga Saya bikin nyaman. udah bikin aturan sendiri, udah SOP-nya. Pokoknya kalau 3 kali tegur masalah kebersihan, udahlah lebih back out kan gitu. Tegas. Jadi memang kebersihan itu membuat nyaman gitu. Betul, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat. Kalau misalkan boleh tahu Pak, dari segi fasilitas nih Pak, ada apa aja nih Pak yang bisa dikasih tahu untuk orang tua Selain geng tadi LSM? kantin kan gitu. Jadi semua ya kelas udah pastilah ber-AC dan Ber-AC, lain-lain. Iya. Kita ada musola dan lain. Kemudian kantin. Kantin gitu. Kemudian kita juga secara akademik
semua untuk konsultasi, tes dan lain-lain, tryout juga kita semua sediakan. Sudah ya. Jadi perpaduan antara sistem akademik dan juga fasilitas itu kita padukan, Pak. Jadi supaya blend, jadi siswa itu nyaman. Nyaman. Jadi terintegritas. Keamanan juga kan, Keamanan. jaga segala macam. Kadang iya, kadang ada yang terlalu terbuka gitu kan parkirnya. Betul. Kayak kemarin gue sempat ke sana itu tertutup men. Oke. Iya. Kalau terbuka itu riskan ada maling gitu kan. Oh berarti dijaga Ini dengan ketat. keamanannya lumayan men, bagus gitu, tertutup gitu kan. Jadi yang belajar di atas itu nggak Aman. takut gitu kan kehilangan motornya entah apanya gitu. Pasti akan ada CCTV dong Oh, yang ada dipantau. dong. Pasti dong. CCTV ada, internet gratis. Internet gratis. Kita nanti mau bikin pojok corner untuk buat browsing siswa, kemudian nanti siswa-siswa ada tugas ngeprint dan lain-lain, kita akan siapkan di situ. Ruang berekspresi Pak. Kurang apa lagi tuh? Ada lah nanti sebelah kantin, nanti kita berekspresi. Iya. Iya dong Pak. Kadang ya tidak menutup kemungkinan belajar terus kan kadang pusing Iya, lah pusing. ya. Oh, Ya kan. Setidaknya kita butuh refreshing. Refreshing. Masih di lingkungan Kita pendidikan juga itu. ada, Pak. Apa tuh? Kadang sama siswa, ayo mau kemana, kita pergi jalan kan? Seru sekali. Biasanya ada paket promo apa segala macam untuk jalan-jalan. Wah, seru. Kita juga kadang nanti dengan siswa kemarin ke ITB. Macam. Kan ini kita- yang penting kita ini. Kita mengenalkan siswa ke Kampus. ya. Kita juga ada koneksi dengan. Ini penting Pak, justru arahnya kemana gitu Jadi kan. biar tahu kan. Jadi nggak hanya berhenti di sekedar di bimbel aja, tapi bentuk tanggung jawab dari teman-teman Kita nanti Genza biasanya ini polling mengarah. nih teman-teman nih siswa nih, yuk pada mau kemana? ke UI misalkan. Kita Berangkat. Kadang-kadang kayak gini. Yang gue tahu juga, yang pernah gue rasakan gitu kan. Gue pengen masuk sekolahan ini gitu, tapi belum ngelihat sekolahnya. Betul. Gitu. Pas ngelihat ke sekolahnya, oh kok jadi males ya gitu. Iya. Tapi kadang gue ke sekolah yang lain gitu, oh ini sekolahnya bagus banget, malah jadi pengen gitu kan. Itu jadi satu motivasi juga gitu kan. Oh ini pokoknya ini tempatnya keren gitu Jadi kan, kita- kampusnya keren. Gitu. Insya Allah channel-channel terhadap perguruan tinggi semua ada. Jadi biasanya kita florkan nih ke siswa-siswa. Yuk, kita mau kemana nih? Yang gini. Bagus. Tutor-tutor Berarti mengarahkan. secara integritas memang arahnya merujuk ke kampus-kampus nasional men, terbesar di Kurang Indonesia. apalagi Genza. Outbound juga kita biasa. Bon juga ada. Refreshing, bagian pada refreshing Pak ya. Iya. Ya tadi kata lu tadi kan, belajar aja suntuk men. Betul. Hiburannya ada, tenang aja. Coba dengan semua fasilitas yang ada itu gitu, masa nggak mau daftar ke Genza? Men? Iya, harus lah buat orang tua geng LSM di rumah. Berangkat. Berangkat. Gerbek aja tempatnya. Diskon sekarang nih sampai bulan Juli nih. Dikasih diskon sampai bulan Juli. Berapa persen Pak? 20 plus 5. 20 plus 5. Rugi Diskon. dong. Rugi kalau enggak daftar duluan. Ya, sampai akhir bulan Juli ditunggu. Sampai akhir bulan Juli. Nih ada yang menarik nih Pak, kan kita udah ngebedah tentang dunia pendidikan kan. Tapi sedikit tadi mengulas ke belakang, Bapak ternyata anak engineering. Ini agak menarik, awal tadi, kita ya. kupas dikit nih men. Bapak anak engineering, Bapak anak proyek. Ya kita tidak tahu, tidak ada salahnya kita menggali. Kok Bapak bisa ada niat setulus ini untuk fokus di dunia pendidikan? Motivasinya apa sih Pak? Iya, motivasinya satu ingin berkembang ya. Ingin berkembang dan juga memang bentuk usaha lain, karena memang di awal saya bergabung di 2016 kan dengan kawan saya juga. Iya. Ya memang kawan saya ini dari awal di dunia non formal ini. Jadi pada saat ada mau pengambil alihan ini satu cabang, diskusilah kita nih. Wah kayaknya menarik, kebetulan orang tua saya juga, ibu saya guru. Sampai meninggal beliau juga udah sampai kepala sekolah. Iya, mengabdi Seneng ngajar. untuk pendidikan. Memang biasanya ada darah-darahnya. Iya, mengalir. Ya, saya nggak bisa ngajar, tapi untuk memfasilitasi Nah, orang mengajar kan betul. bisa. Bisa. Dengan berbagai cara setidaknya bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan kan Pak. Tambah-tambahan jajan juga. Oh, nggak masalah Pak. Tapi kan memang dampaknya akan sangat terasa untuk teman-teman untuk masa yang akan datang. Betul. Dari segi edukasi, ilmu dan sebagainya Pak. Karena gini Om,
Ya. Cilegon sekarang siapa yang nggak kenal Cilegon? Ya, Mau berapa juta orang nanti orang luar ke sini nih. betul. Industri. Ya. Industri. Iya kan? Segala macam. Udah orang sini orang perantauan tuh udah Udah bukan banyak. dari daerah aja dari sampai Korea di sini kan bermukim Iya, gitu. betul betul. Ibaratnya kita juga harus bisa memfasilitasi di Kota Cilegon ini pendidikan formal sudah ada. Pemerintah sekarang sudah giat untuk mengupgrade sekolah-sekolah yang bagus tambah bagus lagi. Nah, kita juga sebagai praktisi di pendidikan non formal harus juga bisa mengikuti, mengimbangi kan Iya, gitu. betul. Kita kan partnership nih. Ya. Dengan Bahkan dinas harusnya lebih pendidikan, tinggi, dengan kan? ini kita harus bisa ini membuat kenyamanan. Kenyamanan Baik. itu yang akan menjadi alternatif pilihan untuk anak-anak sekolah mengembangkan gitu kan, lebih mengembangkan apa yang dia pelajari dari sekolah. Betul betul. Minimal kerja jangan jauh-jauh lah Cilegon sendiri kan gitu. Nah, Iya, betul. kadang orang Cilegonnya aja susah masuknya. Iya, agak ribet sih. Ya, mudah-mudahan lah. Dengan anaknya Ganesha masuk. Genza. Genza. Lu keluar. Out frame. Genza. Kepleset aja namanya itu dengan Gimana adanya sih? Genza gitu kan. Maksudnya tumbuhlah SDM baru siap bersaing Amin. di Kota Cilegon Itu ini. tadi tuh siap bersaing. Ya, siap bersaing. Siap bersaing karena harus kita menyiapkan siswa-siswa itu untuk yang siap bersaing. Jadi jangan sampai kita itu kalah saing dari yang lain. Nah, Intinya itu aja sih. Untuk tutor sendiri nih Pak, kita ngomongin tutor nih ya. Tutor ini kan pasti orang-orang yang sudah berpengalaman, Betul gitu, sekali. dengan mungkin pendidikan yang lebih oke lagi gitu kan. Kualifikasi tutor sendiri Genza ini seperti apa? Jadi kita ada basic penilaian dari pusat Oh gitu. ya, untuk tutor-tutor juga kan segala macam. Kita juga kan bisa mereview untuk kekurangan apa segala macam. Ada juga tutor-tutor yang sudah puluhan tahun dengan kita. Oh gitu. Mereka ada yang juga sebagai guru, jadi tutor. Memang ada yang guru gitu, guru sekolah Ada. menjadi tutor. Oh. Memang ada guru sekolah yang menjadi tutor juga. Kemudian juga yang memang profesionalnya ya tutor aja, freelance segala freelance macam. gitu Tapi ya. tetap kita juga mengevaluasi. Jadi bukan cuma siswa yang kita evaluasi. Tapi Ya. tutornya Tutor-tutor juga. pun kita evaluasi. Tapi alhamdulillah tutor-tutor yang kerjasama dengan kita semuanya yang terbaik. Terbaik ya. Yang pastinya sudah Pasti. tersertifikasi semua. Kualifikasinya pasti keren. Profesionalitas sudah pasti, paling kurang apa lebih dari 10 dekade. Menyampaikannya kan. Iya, kadang memang gini Pak. Saya ngelihat gitu di sekolah itu, ya mungkin kita bisa bilang menjadi guru itu mudah, men. Menjadi Iya, guru loh ya. Menjadi guru itu menjadinya mudah. kan. Iya. Ngajar itu susah. Betul. Menurut saya begitu gitu. Karena ada aja guru itu yang bisa dibilang guru tapi tidak bisa mengajar gitu. Bagaimana bisa saya bilang tidak bisa mengajar ini penyampaiannya Penyampaian. gitu, ya kan? Pendekatan sama Pendekatan kepada siswa gitu, cara dia menyampaikan itu kadang bikin siswa malah tambah bingung gitu ya kan? Bete Ya menurut malahan. iya malah jadi bete gitu kan. Itu yang kami tekniknya. Nah, itu kan. Di Genza enggak kayak Nggak gitu ada. kan. Syarat Nggak. utama itu yang penting adalah ini pendekatan personal. Bah. Jangan sampai tutor tuh ngajar cemberut. Nah, Cuma ngajar sekedar. Kalau kayak gitu sekarang pakai AI aja. nah iya. Iya betul Pak. Udah aja. AI aja. Belajar aja sama AI. Kalau tutor-tutor kita alhamdulillah. Nah, kadang memang itu juga membuat sebuah kenyamanan juga kan, ketika kita diajar oleh seseorang yang mengerti bagaimana caranya mengajar gitu ya kan, dia bisa menyampaikan, dia bisa paling tidak menguasai inilah gitu kan, menguasai keadaan pokoknya lah gitu. Apa kata Ari Lasso lah. Apa tuh Ari Lasso ngomong apa? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Asik, sentuhlah dia tepat di hatinya. Iya kan kalau nggak tersentuh susah lah kita. Iya betul. Gimana mana. Makanya alhamdulillah tutor-tutor kita yang kami juga titip pesen ya itu tadi. Supaya biar bisa pendekatan emosional itu ada. Betul. Karena kan beda-beda. Ada yang memang siswa tuh yang pendiam. Iya. Ada yang cecakal kan ya. Wah, Jagal. itu ada lah itu pokoknya. Kalau tidak tersentuh nanti seperti kata Ari Lasso juga men. Apa men? Ari Lasso ngomong apa nih? Ari Lasso banyak ngomong nih. Aduh. Hampa terasa.
Jadi Tinggal gue yang belum munculin kata-kata Adi langsung. iya, jadi belajarnya agak gimana gitu kan. Betul. Jadi nggak terkoneksi dengan baik chemistry-nya. Itu kan penting membangun chemistry Pak ya. Paling utama. Antara guru dan anak-anak, Paling siswa-siswa. utama. Paling utama, Pak. Paling utama. Kadang kita kan sebagai murid aja ketika mau nanya tapi gurunya ya mukanya nggak gurunya enak udah gitu kan. bete segala Pusing, bete, pengen pulang gitu kan. Mules gitu kan. Ada sih yang kayak gitu. Iya kan men. Ada. Males kita juga Makanya- akhirnya mau nanyanya gitu loh. Kalau mau ngajar di tanggal-tanggal tua baru ditanyain dulu, cicilan udah beres belum? Nanti di cover dulu sama Genza. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu tutor. Menarik. Takutnya berpengaruh. Oh, berpengaruh. Menurut saya berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Tadinya semangat barang di WA, aduh iya, jadinya kemana-mana kan. Kepikiran malah bikin Nanti project. lagi ngajar matematika yang ditulis jumlah cicilan. Nanti akhirnya kepikiran project bisnis apa ya? Coba gitu. hitung jumlah cicilan bapak nih. Aduh repot. Akhirnya kepikiran memunculkan bisnis yang lain yang berawal dari tentang pendidikan muncul kemana-mana. Ini saling berkaitan, energinya sama gitu kan. Betul. Seru menarik. Yang pasti memang kebanyakan kayak gitu. Ya kalau Genza sih nggak ada yang kayak gitu ya Pak ya. Tutornya profesional yang Harus, mau ya, nanya bisa gitu kan. Nggak ada tuh cemberut ini segala macam. Karena ujung tombak kita ya tutor-tutor. Tutor. Jadi kami kan selaku dari manajemen menyediakan fasilitas, materi dan lain-lain. Kalau tutornya yang menyampaikannya kurang serak juga. Nah, itu. Iya, betul. Saya bilang ujung tombak kami di dunia yang non form pendidikan non formal ini adalah tutor ya, ibaratnya guru kan. Iya, Bagaimana menyampaikan segala macam. membangun chemistry yang seru, yang baik. Ya, Teknik ada kan mengajar. program. Biasanya kita ada awal tahun, terus evaluasi tengah tahun, akhir tahun seperti apa, next mau kemana gini segala macam. Wah, keren. Itu kita siapkan juga semuanya. Mantap. Nah, terus Genza ini sekarang ini Pak ya udah ada berapa nih yang apa namanya bimbel di Genza ini? Sekarang posisi kita ada di 57. 57 orang. 57. Banyak dong. Biar geber terus nih. Nah, Haruslah. harus loh. Tadi ada diskon sampai akhir Juli. Berangkat pokoknya. Berangkat pokoknya. Jadi sebelum anak-anak ini pada masuk sekolah, ya kan? Ketika udah masuk, langsung pinter. Wih. Hah? Iya, kan udah belajar dulu. Udah belajar dulu. Di Genza. Iya. Kami juga mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kerjasama dengan sekolah. Pendampingan segala macam. Oke. Kita juga tahun lalu ada beberapa sekolah ya, nggak saya sebutin di sini ya. Baik. Kita mendampingin, ada program OSN segala macam. Itu kita Pendampingan itu ada. Kita melakukan pendampingan jadi biar bisa terarah juga. Jadi tidak sekedar ini, kita juga kan setiap hari ini teman-teman marketing kan terus approach ke sekolah-sekolah, Iya. koordinasi dengan BK segala macam karena kita harus connect juga dengan sekolah. Bersinergitas dengan beberapa pihak yang lainnya. Harus berkolaborasi, Jadi bersinergi. kita tidak cuma menerima program reguler enggak. Baik. Tahun lalu kita juga ngadakan kompetisi sains. Nah, ada ini nasional. Genza Kita ini. siap Pak. Di Genza sendiri, kemudian juga ada sekolah-sekolah yang ikut juga kan untuk sains secara nasional segala macam. Kita bisa fasilitasi. Ini nih men, jelas kita udah belajar di Genza gitu kan. Kita udah mencari eventnya apa, ternyata disediakan juga dari pihak Genza untuk eventnya kan. Skala nasional bisa dikatakan, tidak menutup mungkin. Tahun lalu kita finalis di mana di Jogja. Nah, di Jogja. UGM Apalagi kan kita itu di Balai tadi Rumo. ininya kan apa pusatnya di Jogja kan? Iya. Iya. Ya kita tidak menutup tidak mungkiri ya men. Iya. Jogja itu juga banyak orang-orang yang pengen ke sana gitu, pengen mengenyam pendidikan di Masih kota sampai Jogja. sekarang juga Betul, masih betul. tetap Iya. menjadi favorit. Favorit kan? Saya juga dari Jogja soalnya. Oh gitu. Saya dari sebelah. Saya dari area Gunung Karang. Penunggu lu ya. Dan tidak Iya. menutup kemungkinan akan membuat event skala internasional men. Betul. Ya kan? Golf. Secara ini. Harusnya bisa ya. Bisa dong. Oke. Olimpiade sains itu kan kita terus
dari tiap daerah segala macam. Tapi Terus Pak, berkompetisi. itu dari hasil kompetisi itu kan katakan ruang lingkupnya udah skala nasional Pak ya. Iya. Ada niatan nggak dari Gensa ini untuk mengkirimkan teman-teman peserta ini untuk event skala internasional? Mungkin dari teman-teman pusat mungkin Ada. kali ya. Sudah ada ya. Cuma sampai sekarang belum ini ya, karena masih kita namanya baru ini nih. Iya, sedang on fire. Ribbon. Yoi. Yang Betul Pak. Skoten lagi ngejar nih kita biar bisa itu. Target berapa? Target apa? target orang Target siswa. Kita ya 200-an lah. 200. 100 sampai ke tahun kemarin kita 128-an. 128. Oh, Tambah bisa lah. kerjasama dengan sekolah segala macam. Ya pelan-pelan, alon-alon asal pelan. Asal kelak. Bisa lah, apalagi udah mampir ke studio Oh iya. podcast LSM ini. Bisa. Jangan kan Sangat 200 500 juga kayaknya Wih, bisa. Serangka. siapin aja itu. Kelas sudah saya Siapin kelasnya. Kelasnya siapin. Nanti dari sini tahu-tahu yang masuk 300 keder nggak ada kelasnya. Ada. Aman Pak ya. Aman ya. Saya punya aula juga di lantai 4 atas. Jadi mantap. untuk secara event, belajar bersama, untuk Ada breakout, ruangnya. Ada ruangnya. Jadi bisa berekspresi di Lantai situ 4 juga. ada, kita siapkan. Aulanya bisa dipakai buat ruang bermusik juga bisa mungkin Pak ya. Juga bisa. Seru sekali. Segala macam. Keren. Pokoknya mampir aja. Oh iya dong. Bisa. Habis syuting ini nanti mampir lah men. Ponakan gue coba suruh tes. Suruh tes ya. Suruh tes. Khusus pokoknya. Oh, diskon khusus. Aduh. Pokoknya sobat LSM ini bukan cuma 20+5, ada deh pokoknya lah. Nah, khusus tuh. Khusus. Ada deh pokoknya. Viewers LSM tuh. Jangan sampai ketinggalan. Ya, Men, ya. Ya ngomong aja nih Pak, kemarin ngomong ini nih. Iya. Jangan cuma 20+5 lagi dong. Iya, 20 plus berapa lagi kan gitu. 20 plus 5 plus 1. Kodenya ya dari kodenya ini dari Nah, dari kodenya LSM nih ya. dari LSM. Nanti kasih nih ya. Kirim aja link ini nih ya. Pokoknya nih langsung ownernya. Siap Oke pokoknya deh. mah. Langsung. Jangan sampai nanti ke sana nggak bawa apa-apa ya men. Nggak bawa informasi, nggak bawa apa, bingung gitu. Bawa aja nih link video LSM nih. Pak nih saya melihat dari ownernya nih podcast itu. Langsung dapat diskon tambahan. Langsung, bukan cuma 20+5 plus lagi pokoknya. Nah, tuh kan. Plus pokoknya. Plus apa nih? Rahasia nanti. Rahasia. Gokil. Pokoknya plus. Terus. Keren. Aduh. Lanjut men. Nah sebenarnya saya nih punya sebuah pertanyaan yang tadi terbersit dari pikiran saya nih Pak ya. Bahaya nih kalau yang terbesit ini. Biasanya Enggak, sebenarnya kalau mungkin dulu pas ada ujian nasional gitu, itu lebih banyak nggak yang daftar di bimbel-bimbel kayak gitu? Biasanya menjelang ujian nasional kita juga buka kelas yang untuk Khusus ya? UTBK itu. Khusus gitu. Khusus itu ada. Jadi kan ada yang memang dari awal 2 semester penuh, ada yang periode tengah semester, Iya. kemudian juga ada yang untuk memang mempersiapkan khusus di UTBK, termasuk nanti yang kedinasan ini juga. Oh gitu. Iya karena kalau gua kan masih mengingat ya men, mengerikannya ujian nasional itu gitu. Iya. Mengerikannya ujian nasional itu sampai takut gua nggak lulus gitu kan, sampai Tapi takut. kan seninya di situ. Nah itu maksud saya tuh ketika ada pressurean dari pemerintah akan ujian nasional itu, apakah tempat-tempat bimbel itu rame betul gitu? Ya insya Allah ya. Oh gitu. Karena memang beda ya. Pada ya. saat yang lalu memang memerdekakan siswa, dengan yang sekarang otomatis juga kan orang-orang tua juga prepare-nya ingin anaknya kompetitif ya. Betul. Kalau lulus insya Allah semua berdoa supaya anaknya lulus ya. Tapi bagaimana bisa kompetitif terus juga Siap bersaing. siap bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya, karena kadang orang tua tuh tidak berpikir seperti ini ya Pak ya. Karena ketika dia lulus gitu, ya akan ada persaingan gitu tuh. Tapi kenapa tidak dipersiapkan untuk bersaing gitu ya kan? Itu sekali. Yang akhirnya leha-leha gitu loh. Iya. Ya. Gue juga kurang setuju dengan hal itu gitu. Harusnya kan disiapkan untuk bersaing. Nanti mah persaingannya udah bukan sama teman-teman di kelasnya gitu kan. Sebenarnya kan
Dari sekolah juga kan sudah ada ya. Mulai kelas 2 kan ada IPA, ada IPS kan ada penjurusan. Kemarin mah nggak ada. Pas merdeka mah nggak ada. Lah iya, sekarang kan udah ada lagi nih kan. Ibaratnya bahasa kasarnya yang geblok juga bisa masuk terserah dia. Bahasa kasar. Bahasa kasar. Kalau dulu kan kalau mau masuk IPA kan nilainya harus bagus gitu kan. Sebenarnya kalau berkaitan dengan SDM ya Pak, itu kan sebenarnya hanya kurang terbina saja, bukannya berarti mereka itu semua bisa dikatakan mohon maaf bodoh gitu kan. Semua bisa pintar asal ada kemauan untuk belajar. Betul. Nah, salah satunya perantaranya Genza. ini gitu kan. Mendidiknya akan seperti apa? Kita nih bagian memoles lah. Betul. Iya, betul. Bakat yang udah ada. Nah, Kita juga kan bisa menilai, oh anak ini kemampuannya seperti ini. Kita diskusikan dengan orang tuanya. iya. Nanti seperti apa kayak gini. Untuk mengembangkan siswa pun beda-beda. Iya, betul. Ada yang daya tangkapnya cepat, Ada yang cepat, memang ada yang ini lambat. kan beda. Iya. Betul, Kan betul. kelihatan itu nanti kita. Iya. Ya kan kurvanya kelihatan jelas nih. Kelihatan. Oh, ini. Nanti kita yang diskusi itu. Iya. Sama orang tua. Orang tua pun nanya gimana perkembangan anak kan gitu. Pasti. Ya. Kita prepare kita punya akademik yang bagus juga kan gitu. Ya. Gitu sih Om. Keren. Seru. Nah, untuk Genza sendiri harapannya apa nih, Pak? Harapannya kita biar bisa berkontribusi di skala di Cilegon ini. Skala di Cilegon. Untuk Genza Jombang Masjid Cilegon bisa berkontribusi untuk membantu siswa-siswa agar bisa meraih cita-citanya, tembus ke dunia pendidikan. Baik. Untuk secara Cilegon, orang-orang Cilegon bisa ini segala macam biar bisa ini. Baik. Biar bisa banyak yang ke perguruan tinggi negeri dan harapannya bisa mengisi industri kota Cilegon. Jadi wong Cilegon kun udah bisa megawain aja ado. Wong sing ado be paling melayu ning Cilegon. Lagi iki masa wong dewek ora waduh. Paleng. Iya, karena memang akhirnya orang Cilegonnya mana gitu. Iya kan gitu. Selalu kita pertanyakan mana sih Cilegon itu gitu. Ketika ditanya bukan asli Cilegon, saya mah ade dari Jawa, saya mah dari sini, saya mah Cilegon dari juga sini. Jawa sebenarnya. Iya sebenarnya. Pulau Itu Jawa maksudnya kan? Jawanya Jawa Barat. Ya salah satu harapannya seperti itu sih Pak dari kami dari sisi manajemen. Jadi biar bisa kan ada juga orang tua yang memang termasuk orang tua saya lah yang berpikiran sekitar kolot kan. Kalau kerja mau wis ya aja adoh. Ning kene ge akeh pegawaian kun kan gitu. Iya. Jadi posisinya mudah-mudahan generasi-generasi muda sekarang bisa mengisi industri di kota Cilegon ini. Banyak industri Pak. Amin. Karena saya juga orang Industri. ya kan. Banyak sekali. Bapak kita tahu sendiri pabrik ini Chandra Asdi, ini KS Group dan lain-lain. Waduh, Banyak. Lotte. Orang yang dari pulau luar aja bedol desa ke sini kan gitu. Iya. Masa kita nggak sini? Masa kita ya gitu, udah di sini nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya tadi itu kan pendidikan itu bisa. penting gitu. Kadang kan biar orang tua juga aman, anak kerja nggak ini. Kan kayak Sidul kok. Sidul, anak Betawi. Anak Betawi Sidul kan diterima di sewot Bang Ben kan. Ngapain lu Dul kerja di Kalimantan dan lain-lain. Tapi kemarin Sidulnya ke Banten. udah bukan jadi anak Betawi tapi Udah sekarang balik lagi. sudah dibalikan. Udah balik. Udah balik Iya, lagi. kayaknya udah dimarahin Sebenarnya sama kata bapaknya. Bang Ben tuh bener kan gitu. Saya pengen jadi kayak Bang Ben aja lah. Oh gitu. Oh lu Dul kan kerja Kalimantan emangnya di sini enggak ada kerjaan ya. Masuk akal. Sekarang mah di Kalimantan lagi banyak kerjaan. Cilegon juga enggak kalah, Pak. Oh, Kalimantan lagi banyak proyek. Cilegon juga banyak proyek. Banyak sekali. Banyak sekali. Kita aja belum kebagian. Luar biasa. Nah, tapi kalau ngomongin generasi nih, Pak ya. Generasi sekarang kan katakanlah generasi anak-anaknya sudah rada bergeser gitu kan di mungkin di eranya Bapak, di eranya kita, di era sekarang gitu tuh. Jadi satu tantangan nggak untuk Genza sendiri gitu. Sedangkan Genza ini namanya Genza loh. Betul. Udah kesini banget nih. Udah kekinian banget. Kekinian banget. Iya. Betul. Gen Z. Iya. Makanya kami walaupun praktisi Genza ini Kolot.
kolot ya. Zaman old ya. Old school. Cuma kan dengan pemberian nama ini aja kita berarti kan punya visi dan Punya misi. visi yang Artinya makanya secara teknologi, sistem dan lain-lain kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Segala macam. Ini kan ibaratnya visioner. sekarang, gimana orangnya makanya. Nah, betul. Mau scrollingnya short atau scrollingnya baca segala macam kan ada. Nah ini kami Genza menyediakan fasilitas itu. Keren. Luar biasa. Itu Pak. Rugi kalau nggak mendaftar. Rugi kalau nggak mendaftar. Apalagi udah banyak promo tadi yang dikasih. Udah banyak promo loh. Pokoknya sahabat LSM plus-plusnya itu. Nah. Ini nggak kaleng-kaleng Geng LSM, nih, langsung. geng LSM daftar udah 20 plus 5 plus lagi. Plus lagi, Bro. Tinggal tadi bawa aja ini linknya. Nih saya nonton nih ownernya di YouTube LSM gitu kan men? Keren. Oke. Keren. Pembahasan kita hari ini nih luar biasa men. Gitu. Iyalah. Dari pendidikan, dari ini segala macam gitu. Nanti biar lebih efektif dan aktual lagi kita ke sana nanti. Datang Betul. Nanti kita gerebek. gitu. Beberapa memang konten kita LSM itu ada kita gerebek gitu. Ya kan? Jadi ya tau lah LSM itu kan suka nyamperin orang kan. Kita samperin. Hati-hati nanti kita samperin gitu. Kita samperin, kita lihat apakah benar yang dikatakan sama. Oh iya, itu harus di cross check. Nah, betul. Itu Apa harus yang disampaikan verifikasi ya. dengan keadaan aktualnya harus diverifikasi. Betul. Oke. Jangan sampai wah enggak kayak gitu. Kita kasih lihat. Dan alhamdulillahnya gedung itu pun gedung sendiri. Jadi kita nggak takut diusir. Tenang aja, nggak bakal diusir. Kecuali kesana nggak ini, nggak baik-baik ya. Nggak baik-baik langsung ngegedor. Iya, langsung ngegedor lah iya. Lu mau ngapain? Keren. Seru sekali diskusi kita hari ini. Itu berkahnya orang tua ya. Betul. Dari kebon durian, kebon putih, pete jadi tuh gedung. Oh itu dulunya kebun. Story-nya itu. Story-nya jual kebon. Kirain dulu itu kebun. Ya pasti kalau kebun mah ya men. Jual kebun untuk membangun gedung. Belum lahir gua kalau itu masih kebun. LSM gua udah jadi main ke Pandeglang. Kita diskusi yang lain. Pendidikan tetap. Ya. Nanti ada lagi next nih. Itu. Ini Kita nih. mumpung masih muda, Betul. core bisnis tuh. Ini yang Itu gua harus suka yang Pegawai ya. betul. Ya. Usaha juga iya dong. Betul. Gitu. Seru, Yang menarik. penting adanya usaha jangan mengganggu kerjaan. Kan Betul. gitu. Semua Iya. bisa berdiri sendiri. Bisa manage Game saya waktunya. ini kan saya juga remote, by remote aja, remote system. Ada Mas Ajis posisinya ya. tetap Yang butuh kontrol. tim. Iya. Bang. Mas Ajis yang Yang penting kita ini buka Bertanggung lahan, beres, tim ada, tinggal. Mikir lagi nih apa lagi nih kan ya? nah, Ini menarik nih. Mindsetnya udah ke bisnis ya. Apa kita bongkar bisnisnya di sini semuanya, Mas? Oke, nanti di gerbek selanjutnya kita bongkar semua bisnisnya, men ya. kalau kita jadi pengelolanya men. Tidak menutup kemungkinan butuh tim kan. Iya dah. Pasti. Baik. Bapak, Yang sehat-sehat. penting berkah orang tua. Tuh Doa udah orang pasti. tua. Orang tua itu. Pasti. Saya ngerasain Pak, karena orang tua saya cuma ngomong gini. Apa tuh, Pak? Saat kita diusir dari Jombang Masjid, ya kan, udah beres. Pindah ke mana, ke ngontrak lagi di ini, pindah lagi ini segala macam. Ya biasa kita mah namanya anak ya, Iya. selalu ngakal aja biasa. Mod on melas tuh. Oh, ya Allah. Tuh mah ada tanah tuh mau dijual. Ya udah. Kisah-kisah itu justru menambah energi kita untuk lebih semangat. Iya betul. Itu Dan doa juga Pak. Doa. terus akan menjadi motivasi kan? Iya, wis bismillah udah nanti. Saya ngebangun itu pas zaman Covid, Pak. Pas zaman Covid. Iya, cuma alhamdulillah ya itu tadi. Iya. Walaupun ya beberapa kebun orang tua. Iya nggak apa-apa, Pak. Kan itu salah satu investasi ya, investasi. Mengganti investasi. Mengganti investasi. Dari yang ini. Bukan hanya apa, segala mengganti, macam. iya Pak, bukan hanya mengganti investasi tentang harta ya Pak, tapi menyelamatkan mimpi-mimpi generasi selanjutnya Betul nih. sekali, itu. Berkaitan dengan edukasi, ilmu, kita tidak tahu Karena mungkin. alhamdulillah orang tua ibu ya, karena memang ibu kan juga guru ya, dari muda sampai meninggal tuh udah
praktisinya di pendidikan sangat mendukung sekali ini. Oh, pasti Adanya ini. pasti almarhum ibu sangat senang Pak dengan apa yang dilakukan Bapak. Alhamdulillah, amin. Satu poin lagi Pak, apa yang mau disampaikan untuk ibu tercinta Waduh, yang sudah ada di surga sana Pak? Ya pokoknya mah Bismillah saya menjadi anak yang bisa mendoakan orang tua. Amin amin. Sampai saya nggak ada ya tetap saya mendoakan orang tua. Amin Dan amin amin. waktu orang tua nggak ada juga titip pesannya ke saya satu itu ya jaga orang tua, jaga bapak sama adik-adik. Nah itu yang memang harus saya emban termasuk segala macam. Makanya peluang kecil apapun juga mumpung masih muda kita terabas. Maksimalkan. Maksimalkan. Urusan hasilnya apa udah ada yang ngatur. Betul. Yang penting hantam terus. Hantam Yang terus. penting kerja keras kita. Iya, semangat Dan jaga tiga kesehatan. Betul. Jangan lupa minum seseger itu. Jangan lupa jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Penting, Pak. Ya, jangan sampai Iya. kita udah nanti ngelihat Lagi- sana, semua jalan kitanya ting-bating ya. Pak. Iya. Nggak bisa Lagi ini. asik terabas malah demam kan gitu. Aduh, tersendat nantinya. Yang pastinya mah doa kami gitu kan untuk Bapak sehat selalu. Sehat selalu. Kita semua. Iya kita semua ya lancar segala urusan semua bisnis yang dijalankan gitu kan. Tidak ada kendala apapun. Amin. Genza goes to 500 Amin. siswa. Siswi. Berangkat. Fasilitas kita siapin. Siap. Tambah terus, Bu. Kita dukung men ya. Semangat lah. Sebelah mau dijual soalnya tuh sebelah. Ada lanjut ya. Siapa? Bisa lah bantu negosiasi. Berarti ilmu PR gue masih gak pakai bisa. Kenapa? Iya, kita tekan nanti sampai harganya murah ya. Iya. Gitu. Lumayan buat parkiran. Nah, iya. Iya kenyamanan kan. Kenyamanan tadi itu, kenyamanan, keamanan, udah pokoknya semuanya menjadi satu di Genza. Yoi. Udah nggak ada kompromi lagi itu mah nyari yang parkirannya aman gitu. Tinggal nanti ngebuktiin nih apa yang diomongin langsung grebek kan gitu. Nanti kita Kalau nggak kebukti cancel aja udah. Tuh. enggak kayak kalau tidak terbukti tambah lagi plusnya. Nah, Bagian dari promo bisa. Masuk. Promonya tambah lagi. Nggak mungkin nggak ditambah ya. Keren. Oke. Keren. siap. Sudah luar biasa ini obrolan kita sudah Seru sekali. seru sekali ya, udah keren sekali gitu. Kita pokoknya geng LSM ada promo, ada plus juga promonya, ya kan? Plus lagi. Plus lagi. Iya ngapain ditunggu-tunggu? Langsung aja. Gerbek daftar. tempatnya. Iya. Daftar. Langsung daftar. Oke, Pak, terima kasih sudah mampir di podcast kami. Yoi. Sama-sama. LSM, semoga usahanya dan semua keinginannya Amin. kita bantu. Lancar dan sesuai harapan. Bareng-bareng. Iya, salam sama semua tim manajemen. Siap. Sukses selalu Bapak. Amin. Makasih. Oke, geng LSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.